nana masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa, cik besar mana? Dosa ngabunuh langsung dan dosa beranjam untuk membunuh tapi terjadi. Jadi cek mereka mah mun asup neraka KBG bakal abadi. Pada matan hadis di atas terdapat kalimat bisaypaihima dengan pedangnya masing-masing. Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi menyatakan dalam kitab Faidul Qadir, ini syarah dari kitab Al-Jami' Shaghir, disebutkan di situ. Dan hanya saja dikhususkan pedang. Kenapa sih dalam hadis itu hanya disebut pedang? Ya, kenapa pedang yang disebut? Karena ia adalah alat-alat yang paling besar dan paling sering digunakan. Pedang itu alat yang besar dan sering digunakan dalam perkelahian, dalam peperangan. Yang pedang mas selalu dibawa. Jadi berarti pedang itu bukan khusus hanya pedang, tetapi alat yang paling sering digunakan untuk perkelahian atau untuk peperangan dengan menggunakan pedang. Teruskan. Muhammad Shalih Al-Utsaimin menerangkan, maka penyebutan pedang di sini adalah berdasarkan jalan membuat contoh. Hanya ada mencontohlah senjata, nah contohnya pedang. Bukan harus letterlock pedang. Kalau bukan pedang, mama pada sini bunuh dia mau asup neraka modalin pedang. Bukan itu maksudnya. Pedang, menyebut pedang adalah salah satu di antara sekian banyak alat-alat berperang. Jadi disebutkan pedang di sini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin hanya sekedar membuat contoh dan bukan dengan jalan yakin atau harus pedang saja. Tetapi apabila dua orang muslim itu berhadap-hadapan dengan apa saja yang digunakan perantaranya tuh, jangan hanya pedang saja, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk dalam neraka. Pada riwayat yang lain diterangkan dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang muslim, ya, salah seorangnya membawa senjata atas saudaranya, maka keduanya ada dalam lereng tebing jahanam. Apabila salah seorangnya membunuh kawannya, maka keduanya akan memasukinya seluruhnya. Apakah langsung masuk neraka? Kan tidak. Maksudnya perbuatan yang demikian itu membuat dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana kalau dia mendapatkan syafaat atau mendapatkan ampunan dari Allah? Apalagi yang membunuh ini kan dua orang muslim, ya, yang masing-masing mungkin dengan rahmat Allah akan mengampuninya. Kan ada hadis, seluruh dosa bisa Allah ampuni kalau Allah berkehendak, kecuali hanya satu yang tidak akan diampuni, dosa syirik. Ya, dosa syirik itu tidak akan diampuni. Dosa pembunuhan itu dosa besar. Tapi kalau Allah berkehendak bisa jadi dimaafkan. Apalagi yang saling membunuh ini adalah dua orang muslim. Coba kita lihat. Yang membunuh itu masuk neraka dengan sebab ia menjalankan pembunuhan kawannya. Adapun yang dibunuh masuk neraka adalah karena sangat inginnya ia atas yang demikian. Sangat ingin, kemudian dia bernafsu yang kuat, yang kokoh. Itu seringkali kesadarannya, lalu kehati-hatiannya. Kalau orang berkelahi dengan nafsu, itu sangat mudah untuk dijatuhkan. Hamzah Muhammad Qasim menerangkan, maka keduanya berhak masuk neraka, tetapi keduanya tidak sama dalam hukuman. Kalaupun duanya masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa, cik besar mana? Dosa ngabunuh langsung dan dosa beranjam untuk membunuh tapi terjadi. Sama tidak dosanya? Tentu lebih besar yang membunuh, karena dia berhasil membunuh saudaranya. Kalau yang satu mah dosanya karena berazam untuk membunuh saudaranya. Kalau mereka berdua masuk neraka, akhirnya satu saat mereka akan keluar. Gimana tahu? Kan muslim. Karena ya hadis Bukhari dengannya yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Berarti dijerohol lah mata keluar oge. Man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin minal iman. Orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dan iman.
Maksudnya kata Ibnu Hajar, aya amal masa kedik amal soleh nate loba kene amal toleh. Jadi amal nate khofat mawazin kan aya nu sakulat mawazinu amal baik nate berat eta mah fahuwa fi 'aisyatir. Adapun yang khofat mawazinu fa ummuhu hawiyah, tempat kembali mereka itu neraka hawiyah. Tetapi bagi mereka tidak akan abadi. Bagi siapa yang ada sedikit walaupun amal soleh atau iman. Tapi kalau orang kena neraka dalam hadis Bukhari, hadis wadat suhu sudah sangat hitam. Ya, hitamnya hitamku adab ya mah. Tapi kayak bahasanya, siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad hambanya dan utusannya, ini dia nih. Ya, Isa itu hambanya dan utusannya, surga dan neraka itu ada, opat dijamin akan masuk surga. Kan ini hadis pembahasan bisa jadi masuk surga langsung dengan amal solehnya, atau dia masuk neraka dulu karena amal maksiatnya. Kalaupun nanti dia tidak mendapatkan ampunan, langsung masuk neraka dua-duanya, satu saat akan keluar. Berapa lama? Nah itu yang kita tidak tahu. Cuma dalam keterangan beberapa keterangan ahli hadis, bi'adlillah, dia akan ada dalam neraka berapa lamanya berdasarkan keadilan Allah. Tapi antum berharap nyimpang lah, ya. Mending langsung walaupun tidak kita dapat hisaban yasiron. Hisaban yasiron itu ditunjukkan, ini kamu tahu dosa kamu ini, ya Allah, ya. Terus ketika itu Allah bilang, aku tutup dosa ini di dunia dan pada hari ini aku ampuni semuanya. Jadi anu membuat orang tidak akan mendapatkan ampunan mah hiji we syirik mah moal bisa mata kade ulah berbuat syirik mah dosa besar nu moal aya pangampunan di Allah. Ibnu Battal menjelaskan bahwa bab yang dibuat oleh Al-Bukhari di atas bertujuan untuk menolak pendapat Rafidhah, ya, Ibadiyah dan sebagian Khawarij, di mana mereka berpendapat sesungguhnya orang-orang yang berdosa di antara orang-orang beriman itu mereka kekal abadi dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi cek mereka mamun asup neraka KBG bakal abadi. Padahal jelas ayat hadis Bukhari-nya yakhruju minan, mantap pendapat ahli sunnah mah tidak demikian. Kalaupun orang beriman masuk neraka karena dosa besarnya, satu saat mereka akan keluar. Dengan apa? Ya dengan adanya mithqala habatin min khordalin minal iman, walaupun hanya sebesar biji sawi sena iman nanti akan keluar dari situ. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Itu orang-orang mukmin berperang, damaikan keduanya. Jadi berperanglah mukmin tidak menjadi kafir. Mending mana? Mending orang kafir mas, orang mukmin mas ya. Mending orang kafir bager. Itu bagus.